Padahal pertama kali dia datang ke sini tuh udah ditunjukin itu baju. Jadi kalau ke TNT itu memang gue harus memberikan 2 atau 3 kali pemahaman bahwa Liverpool lebih baik dari semua tim Premier League. Tapi kok tulisannya United dong di situ? Kok ya tulisannya United dong sih? Gue tambahin Arsenal juga tadi. Tapi kan Chelsea tim terbaik dunia, Li. UCL berapa? Masih bersama Cameron Reds yang baru aja beli tiang listrik 90 juta. Ekitike. Sebutannya bukan Ekitike, tolong pelajari. Gua tik. Waduh. Bukan Alitike. Bagian Aliwes. Ekitike better than Rooney, Henry, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, semua pemain yang bagus-bagus kalah sama Ekitike. Kita tunggu aja musim depan. Jangan diklip ya guys. Tapi Cuna plus Beumo harganya tuh sama kayak Words plus Word. Hasil paham? Kita punya manajemen sekarang yang gila. Kita mau gila nggak boleh gila. Gila. Manajemennya Liverpool Han bikin gua mandi wajib Han. Gila. Bisa beli 4 pemain sampai gua bilang cukup Liverpool cukup jangan beli pemain lagi. Sian pemain tim lain nggak ada pemain. Baru termasuk gua Ekitike. Buat Tike. Oh iya. Emang sebelum itu lu nggak mandi wajib, Li? Jangan. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Welcome back to TNT Boys Podcast. Kali ini TNT kita kedatangan lagi. Coba kasih punggungnya. Padahal pertama kali dia datang ke sini tuh udah ditunjukin itu baju. Jadi kalau ke TNT itu memang gue harus memberikan 2 atau 3 kali pemahaman bahwa Liverpool lebih baik dari semua tim Premier League. Tapi kok tulisannya United dong di situ? Apa? Kok ya tulisannya United dong? Mau gue tambahin Arsenal juga tadinya. Tapi kan Chelsea tim terbaik dunia, Li. UCL-nya berapa? Mainnya UCL. Sorry banget nih. Yang duduk di sini UCL-nya terbanyak di liga. Betul. Sebelum lu ngomong gue udah tahu. Betul. Padahal gue mau ini, emang UCL lu berapa sih? Baru gue pengen kayak gitu. Gue langsung tahu. Masih bersama saya Budi Putra, ada Gary di sini. Halo. Yang udah lebih namaste sekarang dan kurang asik karena Namaste apaan tadi hahaha ke ini komen masih kan gue masih tag collab masih ada masih dibalas. masih Ger, saya ada Ger. Enggak kan gue Ger. ya lumayan lah. By the way kalau kalian dengar suara ini ya, fans MU yang pengen gue sayangin cintain dia nih. Gak ada dia, gue benci semua. Kayak gitu ke semua. Iya ngomong gitu. Jangan dibuka dong. Jangan dibuka dong. Masih bersama Cameron Reds yang baru aja beli tiang listrik 90 juta. Ekitike. Sebutannya bukan Ekitike, tolong pelajarin. Gua Tike. Waduh. Bukan Alitike. Bukan, itu Florian Aliwes. Florian Ariwir Ekitike better than Rooney, Henry, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, semua pemain yang bagus-bagus kalah sama Ekitike. Kita tunggu aja musim depan. Jangan diklip ya guys. Dan yang terakhir, tim yang siap merajai La Liga tahun ini bersama Xabi Alonso. Barcelona. Coba sebelum itu kita masuk dulu dong ke tim yang sebulan apa 2 bulan ya mengincar sebulan. Banyak-banyakin. Ngincar satu pemain brewok akhirnya mendapatkan juga Brian Beumo. LeBron James. Gimana kan? Dapat Beumo udah kayak dapat Ronaldo CR. Sama lagi kan? Harganya sama kayak Gyökeres. Harganya sama kayak Gyökeres. Kurang lebih. Tapi Cuna plus Beumo harganya tuh sama kayak Words plus Word. Vekong.
Terus Frimpong, bener. Kasih paham. Kita punya manajemen sekarang yang gila. Kita ngomong gila nggak boleh gila. Gila. Banyak Manajemennya Liverpool Han bikin gua mandi wajib Han. Gila. Bisa beli 4 pemain sampai gua bilang cukup Liverpool cukup jangan beli pemain lagi. Kasihan pemain tim lain gak ada pemain. 4 tuh termasuk Hugo Ekitike. Buat Ike. Oh iya, gue Tike. Emang sebelum itu lu nggak mandi wajib, Li? Jarang. Bahaya nih kalau diterusin. Guys, bener minta doanya ya. Gua habis jatuh main mini soccer. Kemarin main itu kan Colossus FC lawan Celebrity FC. Iya. Yang gua sliding tackle ya. Ini beneran habis jatuh atau yang habis selebrasi kayak ini? Ger, jangan ditunjukin Ger. Ini fotonya. Ah, ada terkirim. Gimana Ger tapi Mbeumo? Ya walaupun sebulan lebih, it's sangat lama. Gue sampai kesel sebenarnya. Cuman kalau pembeliannya sendiri sangat bagus. MU nih, maksud gue MU musim lalu tuh sebenarnya bukan masalah defense-nya, masalah nyerangnya nggak bisa ngegolin. Dan kita dapat nih 2 pemain yang musim lalu notabene-nya tuh di kedua timnya masing-masing double digit goals dan assist. Mbeumo 20 gol. Iya. Punya juga berapa? 14 kurang lebih. Itu top 10 DPL tuh. Nah kan kalau ada nih yang beli dari Bundesliga nih 150 juta apa berapa gitu. Umur 20? Umur 3, 24? 22, 23? Bundesliga siapa? Ekitike. Oh kan belum. Iya kan belum musim ini. Cuma kan historinya nih. Havertz. Haaland anomali. Kan. Cuman Nggak gini, bisa. Di Leipzig, Nabi Keita? Nabi kita emang jago di Liverpool. Tolong Ger. Main emang. Main cuman sering cedera. Havertz Sebenarnya bagus di Chelsea bagus. There's Ini karena timnya Ger. Oh enggak timnya bagus. Gara-gara Budia. lebih produktif dari Arsenal, sayangnya nggak menang piala. Ya. Terus ketiga pemain gue sendiri Jadon Sancho di Dortmund pindah ke MU jelek, pindah ke Chelsea jelek. Ya bisa dikatakan jelek juga sih di Chelsea dia. Nggak gini. Chelsea Bukan. Lu nggak bisa menyamakan dia jelek dalam segi dia gol atau assist, tapi dari cara mainnya. tapi kalau gitu kenapa Chelsea mau bayar MU 5 juta buat balikin? Kenapa nggak disini? Ya makanya itu harus ditanda tanya. Itu harus tanda tanya. Itu sebuah fakta guys, berarti artinya emang dia 5 juta. Chelsea mending bayar MU 5 juta daripada simpen dia. Sian nih pemain gitu. Sejelek itu berarti sangat kepake itu. Bener-bener goceng loh. Goceng. Dari 120 kan? Dari 120 Dulu jadi goceng aja orang nggak mau. Cuma dengan adanya Cunha dan Mbeumo yang pastinya bermain bareng sama Bruno juga. Apa proyeksi lu yang akan diharapkan di lini depannya MU? Sebenarnya kalau menurut gue pribadi masih butuh striker. Kan emang MU pun juga masih ngincer striker dan kiper kan? Iya, striker, kiper. Sebenarnya kalau ngomong dream transfer window masih ada 4 posisi yang gue mau. Itu 2 kan. Banyak banget. Striker, kiper. Kayak punya duit aja ngomongnya. Iya, kan makanya dream. Ketiga center mid. Tuh. Yang terakhir right wing back / right mid. Ya pokoknya itulah. Karena menurut gue tuh center back MU itu tidak menjadi sebuah masalah. Maguire musim lalu oke. Gue nggak tahu musim ini dia balik jadi bapuk apa enggak. Semoga enggak. Danny Yoro bright future. Eden Heaven pembelian thank you 1 jutanya. Tenang, ada satu back Arsenal yang kenapa Arsenal melepas Eden Heaven. Tapi namanya jelek banget. Salmon. Oh iya benar. Enak gitu. 15 tahun. Enak gitu. Terus siapa lagi back MU? Licha balik. Licha sekarang gede banget. Buset gue kaget ngeliatnya. Udah kayak bodybuilder. Siap tuh nabrak Adama Traore nggak mental. Tapi cedera abis itu. Semoga enggak.
Lindelof fix cabut ya? Udah cabut. Kontraknya kan udah Eriksen udah cabut. cabut. Iya. Jadi Berarti maksud emang gua tuh kurang ya? sebenarnya Emang kurang ya berarti? Emang Emang kurang banyak maksudnya? emang kurang banyak iya. Kan pemain mudanya juga banyak tuh yang dipanggil naik, Frederiksen, gitu-gitu Tapi juga naik. sebelum lu mau beli 4 pemain lagi, lu ada 4 sampah yang harus lu buang. Kan 5 tadinya. Rashford udah. Rashford udah. Walaupun loan doang. Gue bener-bener berdoa Rashford bagus banget di Barca musim depan biar tuh 30 juta keluar. Gajinya siapa yang Gaji semua Barca. 325.000. Enggak, tapi dia pay cut. Turun 15% apa 10% gitu dari sekarang. 4 siapa aja sih? Iya. Garnacho, Garnacho. Casemiro. Garnacho mau dijual. Lah, iya. Serius? Enggak. Sampai sekarang aja Garnacho tuh belum latihan sama tim, masih individual training. Garnacho, Anthony. Anthony juga masih Dalot individual nggak sih? training. Dalot nggak ya? Dalot mah pasti akan dipakai lah sama Sancho. Sancho. Oh iya, belum Sancho. buang. Satu lagi ya yang tuir lah kurang lebih mungkin. Eriksen ya? Eriksen kayaknya belum atau Eriksen udah yang belum tuh Casemiro. Cuma kan yang sebel dengan duit kondisi keuangan lu sekarang itu ya mentok ya sekarang cukup sebenarnya kan. Nggak, tapi iya kiper dan striker. Kalau kiper pilihannya 2. Gue Emi. Onana yang mana? Langsung cinta Argentina nih. Iya, asli. Bener benci banget sama Emi. Gue tidak bilang gue cinta Argentina. Kalian semua tahu, kalian semua hujat gue tentang itu. Gue pembenci Argentina, Barca dan Messi. Dan lu selalu ngehujat Emi. Iya. tapi yang dibutuhkan Amorim adalah kiper yang rada-rada nyeleneh dan maksudnya confident gitu loh. Lu punya itu. Nggak punya. Nyeleneh dan confident lu punya. Cuma tolol. Kalau masalah confident tuh Onana tuh ya ampun. Dia justru sangat confident, Ger. Karena Itu over confident. Kalau ini tuh right amount of confidence. Itu maksud gue. Cuma satu lagi striker, tapi ada satu tim yang akhirnya udah beli striker nih. Dan katanya masih mau nambah 1 striker lagi. Karena striker yang sekarang tiang listrik 90 juta. Listrik lebih bagus daripada Gyökeres. Wish. Gua kasih tahu ya. Itu nanti bukan jadi Thierry Henry, jadi Yayasan Nogo. Jadi Andy Carroll. Ya, ini pertanyaannya apa nih? Apa yang proyeksi lo, apakah si Ekitike bisa menggantikan Darwin Núñez secara number CD di Bundesliga so far tidak kalah dari Eddie Nketiah di umurnya. Ya, gua mungkin sudah ini berkali-kali ya di konten-konten gua. Jujur dengan lihat Ekitike ini, gua nggak terlalu ngelihat dia secara langsung kayak di Bundesliga mainnya kayak gimana. Kalau kalian semua percaya dengan klip-klip yang ada di Twitter, di TikTok, di Instagram semua, karena memang yang ditunjukin yang bagus-bagus. Tapi ada satu video itu sekitar 3,5 menit yang dimana 10 shoot terakhir dia itu dia hanya bisa mencetak 2 gol dari 10 shoot terakhir. Ini menunjukkan bahwa memang ada pemikiran gua 2 hal. Yang pertama, kalau lu memaksakan Ekitike bermain menyerang, ya kita akan melihat Darwin Núñez kedua. Karena memang dia bukan tipe finishing yang bagus. Kalau finishing oke, gue bisa ambil Isak sama Gyökeres sama siapa lagi ya penyerang yang bagus ya, Haaland segala macam lah. Enggak, maksud gue ngambil segi finishingnya ke situ. Ekitike ini bukan tipe yang finishing. Tapi kalau si King Arne ini bisa memaksimalkan dia seperti layaknya number 9 kita Bobby Firmino, itu lebih layak, lebih bagus. Karena dia punya gaya permainan kayak apa ya, split seat terus segala macamnya itu bagus, lincah lah. Ya nggak sebagus Firmino juga. Ya Firmino awal-awal di Liverpool dia juga mainnya kayak gitu, lambat. Nah kalau lu bilang gue puas dengan kedatangan Ekitike, ya puas karena kita juga telah kehilangan sesosok Diogo Jota kan yang baru meninggal, yang dimana kita juga butuh penyerang. Tapi Ekitike ini menurut gue bukan sosok yang goal getter. Sebenarnya kita butuh sosok yang goal getter. Kalau orang mengatakan kita punya Florian Wirtz, posisinya beda gitu loh. Jadi gua itu yang pertama. Yang kedua dari segi harga,
menurut gua nggak masuk sih. Nggak Iya. masuk. 390 nggak masuk. Gua dari awal gua bilang nggak masuk 90. Ini mungkin banyak orang-orang yang nggak terima kalau gua ngomong gini, cuman gua bukan manajemen Liverpool, gua tahu manajemen Liverpool lebih tahu apa yang dibutuhkan sama Liverpool dengan pengeluaran mereka segala macam. Cuman menurut gue ini terlalu mahal ya. Semoga dia bisa menunjukkan harganya di musim depan. Tapi gue ngerasa negosiasinya tuh terlalu cepet nggak sih, Li? Kayak kita kan punya transfer window masih panjang. Apakah karena Liverpool pun juga udah mulai preseason, jadinya membutuhkan striker segera. Jadi 90 juta. Dia klubnya mana? Frankfurt ya? Frankfurt. Kaget Frankfurt 90. Deal. Bahkan tadinya di harganya 100. Oh iya. 100 itu belum sama bonus. Itu bisa mencapai 120. Sampai pertama ditawar 75 kok. 75 apa berapa, terus akhirnya 80. 80 masuk ke 90. Itu dari awal gue udah bilang please. Antara gue tuh bingung antara 70-30 lah, antara enggak sama iya. Karena kita butuh striker gitu loh. Kan tapi ada ini Isak juga nggak sih kemarin tuh? Ada rumor-rumor Isak. Nah, gini, pintarnya manajemen Liverpool adalah dia memutarkan itu semua. Ketika Newcastle mengincar Ekitike, Liverpool akan mengambil Isaknya. Dan dari manajemen Liverpool bilang, kau mau ngasih harga berapapun akan aku bayar. Mau ngasih harga 150 aku bayar buat Isak. Karena itu ada dari jurnalis Onstern kalau nggak salah. Itu sempat Liverpool mengajukan tawaran buat Isak. Ketar-ketir nih Newcastle. Akhirnya udah deh gue tetap nahanin Isak, Ekitike lo ambil aja. Nah itu seginya Liverpool kayak gitu. Tapi menurut gue juga salahnya antara gue nggak bisa bilang terlalu cepat juga ya, karena memang Liverpool butuh striker. Dan satu lagi, Nunes bakal keluar, udah dipastikan keluar musim ini. Kan habis quadrick kemarin. Hat-trick. Oh hat-trick. Di satu babak. Nah, Satu babak. Babak pertama kan? Babak pertama, babak kedua diganti. dia baru cukur rambut lagi loh. Iya. Setelah berapa tuh? Baru botak ya. Iya baru botak maksud gua. Cukur kapan? Enggak, maksudnya dari gondrong. Dari gondrong. Dia di Benfica G2-nya waktu botak. Cuma kalau misalnya lu bilang Li, dia role-nya akan diperankan sebagai Bobby Firmino, berarti kan di belakangnya langsung Florian Wirtz. Cuma pada eranya Bobby Firmino, tajamnya itu karena ada Sadio Mane dan Muhammad Salah juga kan. Nah sementara kiri lu Diogo Jota baru aja meninggal, terus Luis Diaz juga diisukan akan pergi. Iya. Berarti kiri lu sebenarnya masih kosong dong. Kita lagi ngincar Rodrigo. Cuma mengingat lu udah ngeluarin 120 juta buat Wirtz, 90 juta buat Ekitike, apakah itu Dan jangan salah, 50 sampai 60 juta tuh udah ke Frimpong plus. Iya. Dan Kerkes. Gini, gua tuh baca salah satu artikel, boleh sebutin nggak namanya? Boleh. Nggak apa-apa ya, dari Steel News ya. Tapi gua tuh, maaf kalau salah ya buat Steel News, gua bukannya apa ya. Jadi ada sistem pembayaran yang dilakukan sama Liverpool itu bukan secara cash atau langsung pembayaran, tapi ada cicilan, terus ada kredit apa gitu namanya. Gue jujur belum tahu banget, lagi mau gue dalemin juga, tapi gue yakin banget Liverpool tidak akan pernah kena yang namanya FFP kan. Dengan lu tadi bilang gimana Liverpool sudah bayar biayanya cukup mahal segala macam, dan itu memang sudah diperhitungkan sama manajemennya Liverpool. Jadi nggak masalah menurut gue kalau mau beli pemain lagi pun gitu. ya apalagi kan Rodrigo kan Real minimal buka harganya 100 juta kan. 100. Tapi Kalau ditawar sama Liverpool- Liverpool lagi. Ditawar 70 awalnya. 90. Oh boleh tapi salahnya ke sini. Barter. Cuma kan udah dapet tren. Nah ngomongin tren, Alexander Arnold. Senor Trend. ngomongin Diganti nama Instagramnya diganti. yoi, jadi Udah jadi tren only kan. doang, gokil. Ngomongin tren, gue lihat beberapa di sosmed, fans Madrid udah mulai ada yang mempertanyakan posisi aslinya tren harusnya di mana nih. Emang iya. Iya, gue ngeliat beberapa ya di banter account sih. Ah. Should we, ya intinya mereka meragukan nih tren harusnya ditaruh di CM atau RWB sih. RWB gue. Gue masih RWB soalnya itu best positionnya dia. Aslinya kan dia RB kan. Tapi dengan skill defending yang tidak terlalu bagus, ketika main Xabi Alonso 3 back dan dia jadi RWB, itu dia pasti akan jauh lebih nyaman. Dia pasti akan jauh lebih seneng, nyerangnya jadi lebih tenang karena yang backup balik tuh ada, backnya tuh lebih banyak di belakang dan DM-nya kan juga bisa ngebantu dia. Si yang DM di kanan tuh si Valverde kan, dia bisa backup ke back. Jadi
emang udah paling bagus di situ. 2 assist di klub World Cup, 2 assist. Bradley 1 gol. 1 gol. Katanya Si- kata dia bakal flop di Madrid. Tren. Kalau flop sih enggak, guanya yang sedih. Oh. Itu denial loh jatuhnya. Cuma si Sabi tuh mainnya 3 atau 2 sih? 3 atau 4 sih? 3. Sebenarnya gini. Jadi Madrid kan udah main 6 match di klub World Cup kan. Match pertama dan terakhir yang tidak menang, match pertama lawan Al Hilal dan yang terakhir lawan PSG yang dibantai, itu mainnya 4-3-3. Tidak menang. Yang main pakai Pakame Sabi semuanya main bagus. Semuanya menang. Bahkan paling bagus lawan Salzburg. Itu bagus banget. Itu main pakai Pakame Sabi 3-4-1-2. 3 back, 4, satunya Jude, depannya Vini sama Gonzalo karena Mbappe kan sempat cedera. Cedera. Nah, ketika main 4-3-3 itu nggak jelas mainnya. Kayak masih pakai, kalau kata si Courtois, ini kita masih pakai caranya Ancelotti nih mainnya. Masih pakai sendiri-sendiri, kita nggak tahu harus ngapain gitu-gitu. Terus jadinya antar temen tuh nggak ada yang backup, nggak ada yang 3-4-1-2 tuh bener-bener buat orang di tim tuh masing-masing tuh nyaman. Kayak Tchouaméni yang jadi back kan dia sebenarnya jelek. Jadi defensive midfielder kan lumayan. Tapi ketika dia jadi back dengan posisi 3-4-1-2, dia mainnya bagus. Karena banyak temannya di situ. Kayak ada Wilson, ada Rudiger, ada Valverde yang bisa saling backup gitu. Fran Garcia juga sama kayak Trent, dia nyerangnya jadi lebih happy. Carreras? Carreras gue belum nonton. Carreras. Dia Nggak Akademi tahu Madrid jujur, kan? Hah? Dia Akademi Madrid kan? Akademi Madrid 2018 pindah ke MU. Oh dia sempet ke MU? Iya, Sempet. ini ceritanya. Ini yang bikin gua kesel banget. Cinta-cintanya gue dengan Ten Hag dan berterima kasihnya gue dengan Ten Hag untuk ngasih gue 2 trofi itu dan top 4 dan lain-lain. Treatment dia ke youth players MU sangat jelek. Bukan Garnacho dan yang lain ya, maksud gue bener-bener yang kayak Zidane Iqbal, Hannibal Mejri, Carreras pun juga. Itu tuh bener-bener ada, gue baca satu artikel di mana itu kalau nggak salah Zidane Iqbal itu weekend FA Cup dia training semua bagus, dia dinaikin ke matchday squad. Dia mikirnya wah ini nih kesempatan gue, maksudnya dapat kesempatan main lah mungkin 20 menit 10 menit, tapi akhirnya nggak dimainin sama sekali. Dia udah bayarin tiket keluarganya nonton ke Old Trafford dan lain-lain, akhirnya nggak main. Dan itu pun terjadi ke Carreras, di mana waktu itu Luxor cedera, Malaysia cedera, ada tuh Carreras. Dan dia sangat promising waktu itu, bareng sama Harry Amas, tapi Harry Amas masih terlalu muda kan. Tapi Botak ini malah memutuskan untuk mainin Dalo di left winger. Dan sampai ada juga momen-momen Rashford lah di sana dan lain-lain. Maksud gue, udah kenapa nggak lo pakai gitu nih anak naturalnya di situ, dan akhirnya dijual ke Benfica, bagus banget di Benfica musim lalu. Dan akhirnya sekarang Beli 50 juta. Lumayan buat MU itu 50 juta. 50. Cuma kalau ditahan dikit ya pasti kepake sih Ger. Bukan akan dilepas balik ke Madrid. Apalagi dengan notabene-nya sebenarnya MU kan sangat butuh back ya untuk sekarang, dua sisinya tuh. Jadi sayang aja. Cuman speaking of The Devil. the devil nih, baru ada Here We Go striker buat klub kecil sih kayaknya. Per 22 Juli jam 9 malam. Overrated player bukan? Menurut gue lumayan overrated. Yang di kontennya Fabrizio udah ada komennya Ali Anaki, overrated player. Cuma akhirnya bro, akhirnya Arsenal punya striker lagi. Dari 2 tahun ya? Semenjak Auba cabut. Tapi siapa? Lama Auba. gila. 2022. Serius? Iya. 2022? Havertz terakhir kan? Iya. Gapjes bukan dong, lu striker ya? punya Gapjes. Tapi kan Beli Havertz pun awalnya masih ragu nih akan dimainin di cam atau di striker, dan dia kan emang dia kan sebenarnya pemain-pemain nanggung kan. Di Ya Chelsea dia apa? sama posisinya. Striker yang turun. Striker nanggung. Gapjes? Oh iya, Oh Gabriel. iya gak, sebenarnya Gapjes waktu itu musim kedua Arteta ya, setelah Aubameyang cabut, tapi ya itu
injury prone-nya nggak nahan. Padahal tuh Gabriel Jesus kalau fit Brazil banget, footwork dan lain-lainnya selalu ngasih impact. Angkat dia yang lebih banyak dari Ekitike. Mati aja itu orang. Akhirnya kita semoga Gyökeres pakai nomor 14. Jadi setelah Auba ada striker Arsenal yang menggunakan nomor 14 lagi. Dan pada saat Auba itu sebenarnya kan sekarang tuh Arsenal itu tim yang sudah komplit tanpa striker. Pada saat zamannya Auba, Arsenal itu tim yang belakangnya kayak tai semua kecuali Auba anjing. Dan dia masih top scorer barengan sama Salah dan Mane yang musim itu. Iya kan? Iya. Bertiga. Zamannya Firmino mana salah. Cuma kan Gary tadi bilang Gyökeres overrated dan dia selalu emang bilang Gyökeres tuh slightly overrated. Gua pun begitu karena dia main di Portugal. Oh iya, lu Tapi gue ada ngerasa? backingan data, gue ada backingan. Karena kan dia sebelum pindah ke Sporting itu dia di Liga 1 Coventry? Championship. gitu, Championship. Itu cukup bagus di situ. Cuman fun fact, dia pernah di Brighton. Iya. Oh, Gyökeres main di Brighton. Sebelumnya di Brighton. Tahun? Sebelumnya di Brighton. Itu 2020 mungkin 2019 kurang lebih sih. Oh. Itu bener-bener nol kontribusi, dapat main enggak dan lain-lain. Akhirnya dia pindah ke Coventry. Terus di Coventry. Tapi Sporting. itu awal-awalnya juga biasa aja di Coventry. Akhirnya 2 musim terakhir di Coventry bagus, baru pindah ke Sporting. Dan di Sporting akhirnya gacor. Cuman gua 50-50 kalau soal pemain dari Liga Portugal. Sama aja juga Kan Nunes. kayak Nunes, kayak Alex Telles. Iya. Padahal Nunes ini kalau lihat di Benfica, gila. Gue tuh sempet kan waktu itu kan Nunes itu sebenarnya sempet di ini kaitin ke MU juga kan, MU dan Liverpool dua itu yang di depan. Nah, gue tuh mau banget Nunes karena gue ngeliatnya runnya bagus, posisinya bagus, dan gacor juga di depan gawang. Terus pindah ke Liverpool gue ngeliat gitu ya udah gue sisa sama aja. Iya, ya. Kesian juga kalau kayak MU nggak dapat Premier League kan. Cuma ya gue pun juga gak bisa memungkiri melihat Gyökeres pun awalnya begitu. Makanya gue pas disandingin awalnya kan Gyökeres sama Sesko kan. Gue awalnya ngeliat kayak Sesko lebih Tajam. Enggak, dia sebenarnya bukan lebih tajam tapi lebih bisa bermain di dalam kotak. Shootingnya dia itu sebenarnya asal hajar aja, bukan shooting yang dipikirin banget. Yang penting ke arah gawang dulu, makanya shooting chance sama golnya dia tuh nggak sebanding. Cuma gimana pun kalau disandingkan sama Nunes itu game per golnya itu masih agak jauh pada saat di Benfica. Sementara kan Gyökeres tipis banget atau malah lebih banyak golnya, gue agak lupa. Iya, gimana pun dengan kondisi Arsenal yang sekarang itu kesulitan dan kekurangan final act, orang yang bisa membungkus permainan. Dia itu cuma one dimensional striker di mana dia itu selalu mengalir dari counter attack dan mengambil bola tap in. Itu tetap akan ngasih warna yang baru sih buat Arsenal, menurut gue gitu. Dengan banyaknya peluang yang dibuang oleh Kai Havertz musim lalu, crossing, cut inside yang bagus, ya tetap Gyökeres akan memberikan impact sih buat Arsenal menurut gue. Iya, kalau gua bicara jujur ya, gua jujur deg-degan sih lihat Arsenal musim depan. Jujur, deg-degan. Musim depan. Hah? Tadi udah. Udah. Nggak, tapi gue jujur deg-degan karena takutnya peringkat 2 lagi. Enggak, tapi sumpah ya. Musim ini Arsenal transfer spree. Gue dari musim lalu pun udah bilang, musim ini musim terakhirnya gue ngasih kesempatan buat Arteta juara. Nah, speaking of bursa transfer, menurut lo nih, dengan baru datangin Gyökeres juga nih, Arsenal, lo udah berarti datangin Gyökeres, Zubimendi, Kepa, Norgard, Noni, Madueke, duanya pemain Chelsea. Iya. Chelsea dulu. Coba rating transfer window so far, kan masih ada sebulan nih. Iya. Masih ada sebulan. Rating so far transfer window apa sekarang? Sebelum Hirwiko Gyökeres tadi gue mau nilai 6. Oke. Setelah Gyökeres 8.
Kenapa? Tadinya 6 karena pemain-pemain yang disign sama Arsenal itu bukan pemain yang dibutuhin dari musim lalu. Itu pemain yang menutupi kekosongan pemain-pemain yang cabut. Thomas Partey merkosa orang, terus diganti sama Zubimendi. Terus habis itu Jorginho cabut, diganti nama Norgard. Yang secara numbers pun katanya pun lebih baik daripada Thomas Partey. Terus Neto, kiper lapis keduanya diganti nama Kepa. Noni Madueke ya ini emang sebenarnya tadinya Saka nggak punya backup kan. Akhirnya Nwaneri kan cam RW, bukan pure winger. Dan Madueke pun juga pemain yang bisa break bola ke depan. Walaupun decision making di final third-nya berantakan ya. Tapi ya at least dia bisa menjadi backup Saka. Walaupun harganya pun sangat kemahalan buat menjadi seorang backup. Terus Gimares baru satu yang akhirnya pemain yang dari musim lalu itu dibutuhin sama Arsenal akhirnya dibeli sekarang. Yang Sayap kiri? Nah itu dari 8 bisa naik kalau misalnya Arsenal beli sayap kiri dan jual Martinelli. Kak Al Hilal katanya apa Al Nassr? Maka ternyata Hoax ya? ya antara Martinelli atau Trossard sih yang kayaknya akan dijual. Kalau dari lu gimana, Gar? Kalau gue transfer window gue bapuk banget nih, baru 2 doang nih. Cuman duanya yang sangat dibutuhkan. Sebenarnya itu. Dan argumen gue adalah buat semua orang yang bilang kita overpay buat Mbeumo sama Cunha, lihat Noni Madueke 50 juta, 60 juta. Elanga ke Newcastle 55 juta. Tolonglah guys. Dua-duanya nih double assist nih. Musim lalu 60 juta, 70 juta tuh valid, sangat valid. Dan prime proven ya? Dan prime proven. Soalnya yang sebelum-sebelumnya MU beli mahal-mahal tuh nggak ada yang prime proven. Nggak prime proven. Itu dia, makanya Itu gue dia. sangat seneng dengan pembelian kita so far. Walaupun cuma 2, dan gue kesel Mbeumo ngabisin waktu 1 bulan buat kerjaan gue tuh cuma scrolling tiap hari di IG sama Twitter nunggu Fabrizio atau David Ornstein. Gue kesel, cuman so far sangat dibutuhkan deh pokoknya. So far menurut gue 6 lah. Kalau bisa datengin Emi atau salah satu yang gue sebut tadi posisi yang dibutuhkan ya bakal jadi naik 7 lah pelan-pelan. Tapi kontennya Karim lucu banget sih. Yang mana? Yang City beli 4 pemain, Liverpool beli 4. Cuma beli 1. Dia capek, bener-bener capek dia ngadepinnya. Yang kayak gini tuh dia ngapain ya? Yang kayak gini dia ngapain? Akhirnya yang Here We Go itu, dia udah akhirnya Yang Here We Go. Mbeumo. Liverpool gimana, Li? Yang masih akan mendatangkan pemain lagi katanya. Rating 1-10 transfer window Liverpool. Buat sekarang kan. Iya, sini buat sekarang ya. Gua kasih 7 deh. Serius lu? Iya. Kalau kita dapat Guehi sama Rodrigo 10. 10 bukan lagi 9, enggak 10. Kita masih nunggu Guehi sama Rodrigo. Kalau dapat Guehi buat pengganti Kwanza, ya kan Kwanza kan udah ke Leverkusen, Rodrigo buat penggantinya Diaz. Siap-siap musuh Premier League, siap-siap. Ya tapi bener sih, kalau sampai Rodrigo datang Liverpool. Siap-siap. Aneh setiap selesai Si Rodrigo tuh pilih aja lu mau Liverpool mau Arsenal pasti starter semuanya. Iya, bener. abis lihat Liverpool main langsung Kalau sampai Rodrigo ke Liverpool, Arsenal juara UCL aja. Iya, Raja UCL gimana? Rating ini transfer window Madrid Per 22 sampai Juli. 22 Juli. Gua masih 9. 9. Tren. Carreras, Mas Tatuono, Huijsen, Xabi Alonso. Xabi Alonso. Ya kan masuk. Ya udah nggak ada kurang lagi. Secara kurang ketinggian sih 8 jujur. 8. Iya, itu baru oke. Soalnya kalau Ali kurang Rodrigo sama siapa? Guehi. Guehi, Madrid kurang pemain tengah. CM pengganti Kroos lebih tepatnya.
itu ada di Angelo Stiller yang itu. Terus ada di McAllister. Oh, jangan mancing Kan ya. mau kemana? Jadi Jangan Konate mancing. musim depan nggak cukup ngambil dari Liverpool. Konate katanya Konate mau dibayar musim ini. Han, kalau lu sayang gue, Han, stop. Barca punya La Masia, Madrid punya Liverpool. Berarti Kurang ajar. Kurang ajar emang. Awas kok Madrid ya. masih 8 so far karena kekurangannya satu di striker nomor 9. Striker jangkung yang harus dibeli pengganti Jose Lu terus ada. Kan udah ada Garcia. Garcia kan. Ya apakah Sabi percaya sama dia terus-terusan? Karena secara postur dia kurang tinggi. Tapi emang lompatnya tinggi emang. Dan link up play-nya bagus, cuman menurut gua nggak ada salahnya lu beli satu pemain yang nggak ngomel-ngomel, ngerti gak? Yang dia jadi cadangan mati nggak apa-apa, ngerti gak? Kayak Jose Lu udah kayak Ante Budimir Wake Horse kayak gitu-gitu, beli aja satu yang tinggi jangkung bisa ngapa-ngapain, bisa breaking the deadlock lah. Kalau main 90 sama pengganti Kroos, udah sisanya semua posisi udah pada punya. Tinggal Konate sih katanya. Konate kan infonya kan mau tunggu sampai musim depan biar free. Tapi karena tidak sabar ketemu langsung dibayar. Mau berapa loh sekarang? Gue bayar. Konate di Hong Kong lu tau nggak ngapain? Belajar bahasa Spanyol. Belajar Spanyolnya di Hong Kong ya. Belajarlah sampai ke Hong Kong gitu ya. Ngapain deh di sono? Balik ngomongin Gyökeres itu satu signing yang bikin gua excited selama transfer window ini dari awal sampai sekarang. Akhirnya tuh rasanya lega banget. Cuman menurut gua ini bukan dulu itu tuh lega gitu, rasanya lega banget. Tapi kita tuh udah dapat kisi-kisi mulu dari awal gitu. Dengan adanya Fabrizio Romano. Beda rasanya waktu 2011 Arsenal tiba-tiba di transfer window deadline tiba-tiba ngedatengin Mesut Ozil yang ngebocorin waktu itu David Ornstein. Nah menurut gua Fabrizio Romano itu menghilangkan rasa excited kita pada saat akhirnya tuh transfer window tuh diumumin sama klubnya sendiri. Gue setuju. Iya kan? Nah, menurut lu pada nih, top signing kalian yang kalian out of the blue tiba-tiba kaget, yang paling bikin kalian excited selama jadi supporter tim siapa? Berarti di luar Fabrizio dong? Ya kalau misalnya ya, lu paling excited pada era Fabrizio sih nggak apa-apa, tapi kalau gua pada waktu itu Mesut Ozil belum ada eranya Fabrizio, rasanya beda banget. Itu gua kebalikannya. All time. Gue paling sedih Mesut Ozil. Kebalikannya anjir, deadline deh. Kurang ajar. Ini all time maksudnya? All time. Top signing yang paling bikin lo excited, yang tiba-tiba mungkin out of the blue, lu nggak tahu apa-apa, cuma di link tiba-tiba muncul satu pemain buat Liverpool. All time siapa Lik? Kalau all time ya, dua sih sebenarnya, Torres sama Florian Wirtz. Menurut sekarang nggak apa-apa gitu. Udah ada apa? Udah ada kisi-kisi. Tapi Oh maksudnya ini nggak ada dari Fabrizio tiba-tiba dang gitu? iya. Oh Tapi ya itu. kalau misalnya lu ternyata Oh. Kalau apa? Ya Thiago Alcantara. kenapa sih? Enggak maksudnya. Thiago cepet banget prosesnya. Langsung, boom. Itu Thiago. tapi sayang banget sih Thiago tuh dengan cederanya. Ya makanya dengan cederanya dia segala macam, untungnya juga ngangkat piala sih. Ada tim yang 5 tahun nggak angkat piala kan. 2 tim lagi. Tapi satu iconic assist dari Thiago tuh yang nggak bisa dilupain, yang dia nendang pakai kaki luar, terus Lawan Porto itu. direct, iya. Itu astagfirullahaladzim. Nggak kuat, jangan diingetin lagi Bud. Tolong. Nangis gue. Lu siapa Gar? Termasuk lah. Oh, Robin van Persie. Robin van Persie. Greatest striker of all time. Tuh impact. Impact banget. Juara lagi langsung per season.
The greatest volley ever scored in history. Iya, gue setuju. Saya Madrid, Gareth Bale. Gareth Bale sebelum Fabrizio kan. Kalau setelah Fabrizio, Mbappe gue jujur 3 tahun nunggu ya. Lu masih sebulan, gue 3 tahun Ger. Tapi Nunggu secara kayak excited lebih excited mana? Mbappe gue. Lebih Mbappe tuh kayak kita tahu nih orang bakal ke Madrid. Tapi ketika ke Madrid kita nggak percaya nih orang kok udah ke Madrid ya gitu. Kayak masih nggak percaya. Awal makanya gue excited banget dia ke Madrid. Kayak yang pemain yang meant to be aja buat Madrid gitu. Buat closing guys, proyeksi musim depan tim kalian Liga dan UCL ya akan sampai mana? Ali dulu. Oke. Kalau gue jujur ya, gue pede nggak pede sebenarnya karena ini awalnya King of the King Arne. Jadi yang dimana pemain-pemain era Klopp sudah banyak yang keluar kan banyak nih haters bilang pemainnya era Klopp, juaranya karena era Klopp. Nah ini kan udah beberapa dikeluarkan. Juara mah juara aja ya. Orang-orang iri sih paham. Gue 50-50 sebenarnya karena ini awal bener-bener dirombak semuanya, dari kiper juga dirombak, ada King of the Mamar ya, terus ada Kerkes, Frimpong kanan kiri, nggak ada TAA, terus ada ya pokoknya udah bener-bener dirombak. Gue bisa feeling 4 besar lah sama juara FA, 4 besarnya tapi nggak kontender liga gitu. contender Liga. Juara FA, Carabao, Kok semuanya jadi ya? Tadi merendah. Enggak FA sih, FA. Duluan deh. Gue Top 10. top 6 ya, top 6. At least USL. Ya, at least UEL lagi. Cuman menurut gue kayaknya Carabao menang lagi. Kalau menurut gue. Piala 100.000. Iya, kayak 100.000 itu yang dibilang ciki, cuman ya ada aja yang iri gara-gara yang nggak bisa nggak dapetin piala sama sekali. London merah. Jadi menurut gue ya kayaknya Carabao sama top 6 lah menurut gue. Ngomongin nggak dapat piala sama sekali, jadi pada tahun 98, 99 dan tahun 97, 98, 99 Arsenal tuh tripit runner up. Tahun 2000-2001 Arsene Wenger ngasih piala Premier League yang kedua buat Arsenal. Ya kan? Tahun 2022, 2023, 2024 Arsenal tripit runner up. Jadi tahun 2025-2026 Arsenal akan juara Premier League. The King of Delusional. Next season FC ya Allah. Berarti Arsenal sama Madrid gak dapat piala. Musim ini gak dapat. Oh, musim ini kan? 2025. Oh iya. TAA kan berhenti angkat piala. Madrid gimana sih? Gue cukup yakin dapat 1 trofi. UCL. Enggak, pokoknya di antara Liga, Copa del Rey sama UCL 1 lah. Gue optimisnya 1. Kalau 3 maruk sih jujur. Susah. 3. Ya UCL semifinal bisa lah harusnya. Ketemu Liverpool kan, bantai di Anfield lagi, 5-2 lagi. 2-0. Musim ini 2-0 kan. Jangan lupa. Itu Mbappe masih mah itu perutnya. belum connect. Mbappe Honor the King of Bradley, slidingannya sampai darah gini kayak gue. Gue cukup yakin satu trofi Sabi bisa kasih di season pertama. Cuma nggak tahu yang mana. Ya kalau minimal Copa del Rey lah, gue udah seneng jujur. Kali ini gue nggak ekspektasi tinggi. Cuma ngomongin Sabi dikit, kasihannya Leverkusen bener-bener dirombak, dirampok gitu jatuhnya sih. Bener-bener mainnya diobrak-abrik. Even Xhaka pun mau ke Sunderland cuy. Anjir. Jangan udah ke Bayern, Frimpong, cabut. Gue dapet Erik Ten Hag.
Dapet Ten Hag. Dibantai 5-1. Si Alex Garcia yang udah cabut duluan siapa ya? Belum ada. Si itu siapa? Yang di depan si Sik masih ada ya? Patrick Schick Ah. masih ada. Dia nggak ada rumor-rumor apa? Ya cuma tetap aja sih belakangnya di obrak-abrik kayak gitu. Jadi Florian Wirtz kan number one playmaker mereka juga diambil. Kemana aja? Florian Ali. Grimaldo masih ada ya? Ronaldo masih ada. Kalian gimana guys? Tim-tim kalian masing-masing untuk para The Boys. Berapa rating tim kalian? Apakah lebih baik dari tim kami atau ada yang sama dengan tim kami? Gue boleh kasih pesan? Boleh dong. Jadi gini guys, kalian itu kalau melihat situasi klub kalian saat ini, lihatlah yang di bawah-bawah. Ya, gue nggak beli pemain, gue nggak bisa, tapi dapat piala. Ada tim yang sudah banyak keluarin biaya, tapi nggak dapat piala. Kasih tahuan siapa? Arsenal. Madrid lah. Thank you for watching. See you on the next episode. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit.